berbasis membangun kota Surakarta yang sejahtera. Sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan kami, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala, Bapak Ibu Dokter, Kepala Puskesmas, Bapak Ibu Lurah, Wati Penggerak PKK, Staf Edukasi, Kecamatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Kuasa, pagi hari ini saya mendapat kehormatan dialog dengan semuanya pimpinan kecamatan yang hanya lewat WA. Hanya saya mendoakan karena kejadian luar biasa. Ini untuk bagaimana kita semua yang hari pengayoman, memberikan rasa aman, memberikan rasa masyarakat yang ada di Kecamatan Bogasari, Kartu bahwa tadi malam sepakat bulan pimpinan Kota Surakarta dengan tentunya Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Surakarta bahwa Surakarta kejadian luar biasa yang sudah diberikan saat ini di berbagai baik secara online maupun cetak. Yang perlu kami atur sebelum kami serahkan penuh nanti kepada bapak-bapak ibu dokter seperti apa kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini sebagai pengabdian. Harus ketakutan tapi kita sikap dalam hal kita belum bisa mendidik Pak Dr. Heri memang belum dua itu merupakan karena yang ada di wilayah kita itu yang sudah tetap secara pribadi tentu akan lebih diintegrasikan dengan kali ini kita semuanya saja tahu kami yang sudah bahwa bukan suatu rahasia kemarin pasien 1 dan pasien 2 ini bersama keputusan forum pimpinan kota tadi malam ya seperti itu karena masih ada yang semakin membaik. Alhamdulillah puji Tuhan kita doakan saja warga pasien 2 warga kita ini semakin membaik. Kata putrinya kemarin kami sudah ketemu di Kelurahan Wadimiro karena putri dan putranya itu ngerti betul kedokteran karena seorang apoteker daripada kita yang tidak kurang pengetahuan kesehatan. Jadi sampai dengan SMA itu disuruh belajar di rumah, bahasanya tidak dibutuhkan tapi disuruh belajar di rumah. Nanti bapak ibu guru akan memberi kebijakan rumah karena yang paling penting tidak atau menghindari kumpulnya banyak orang itu akan sangat kalau tidak kasar kalau tidak belum mau dikoreksi Pak dan Romil yang disampaikan Pak dan Udin kemarin walaupun 1 ton artinya 31 orang ya jangan berkumpul itu bahasa dari teknis. Yang inti adalah menghindari kumpulan banyak orang. Oke. 1. Meliburkan siswa-siswi anak-anak kita dari PAUD, SD, SMP dan madrasah. Dan madrasah. Nah ini Bapak Kementerian Agama. Itu bahasanya belajar di rumah karena Bapak Ibu gurunya tidak libur. Kemudian yang kedua, siswa belajar di rumah sepanjang 14 hari, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Kalau sudah kondisinya baik, alhamdulillah, ya sudah jalan masuk lagi. Kemudian yang berikut, yang SMA, karena masing-masing ujian, dia diberi kesempatan ujian. Kemudian LPG diliburkan, kewenangan tempat murni. Wayang orang diliburkan, ketoprak
diliburkan. Kemudian ditunda lomba-lomba yang sifatnya berhimpun banyak orang, misalnya lomba desa atau lomba kelurahan, ditunda sementara, bukan dibatalkan, ditunda sementara. Ini akan dikonfirmasi tentu jadwalnya dengan provinsi dan pusat. Berikut musim bakal sama juga ditunda karena akan mengira banyak kajian banyak orang, termasuk yang namanya ajang pokariran, solo menari, solo kuliner, semuanya ditunda sampai menunggu perkembangan. Semoga semakin baik 14 hari ke depan. Ini yang dimaklumatkan tadi malam bahwa kejadian ini adalah luar biasa. Kemudian tentu kami sangat berharap Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek dan Bapak Kepala KUA nanti sebelum beliau Pak Dokter dan Bu Dokter ini matur, monggo kalau ada yang mau disampaikan diberitahu. Ini pertamanya jelaskan dan mari kita nanti sama-sama dengarkan apa yang disampaikan ke Pak Dokter, disampaikan ke Pak Dokter, disampaikan ke Pak Dokter. Karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mohon nanti jadi mendengarkan arahan Pak Dokter dan nanti disampaikan ke Pak Dokter. Demikian Pak Dokter. Ayahnya sampai detik ini, Bapak Ibu sekalian, di sini karena saya paling tua, jadi saya akan mengulangi sosialisasi ataupun koordinasi kita tentang penyakit COVID-19 ini yang ditambahin yang dari saya. Bapak Ibu sekalian, sudah Bapak Ibu tahu semuanya, mungkin saya berdiri tentang corona. Bapak Ibu sudah bisa semua, jadi apa itu dan bagaimana tempatnya. Tinggal lagi adalah virus yang baru, sehingga gejalanya memang diawali ketika komplikasinya mengarah pada pneumonia kurang oksigen dan terjadi komplikasi lagi yang namanya sepsis, yang itu kegawatannya sangat tinggi. Dan ada kejadian corona di Indonesia ini dari beberapa penderita update sampai detik ini memang lebih banyak pada orang dengan usia di ya 60-an lebih ya, dan biasanya dengan penyakit penyerta. Untuk anak-anak itu jarangnya. Jadi penyakit penyerta yang biasanya terjadi pada penderita yang sudah ada itu ada diabetes, hipertensi, dan juga bahkan penyakit paru obstruksi senaun. Jadi memang pada dasarnya si pasien sudah dengan keadaan yang untuk pernafasan saja sudah agak susah, apalagi dengan kejadian pneumonia. Di media sudah banyak informasi bagaimana cara kita mencegahnya dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk kami di Puskesmas sudah kita lakukan sosialisasi baik internal, eksternal, sama sosmed ya. Juga kita sudah institusi sekolah. Dan apa yang sudah kita lakukan, insya Allah sudah mendapatkan aspek atau respon yang bagus dari masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah beberapa hal yang sudah Bapak Ibu bahwa semuanya yang pertama adalah PHBS, perilaku hidup dan sehat, tingkatkan daya tahan karena ini adalah virus. Tapi virus ini kita tambahin apa dari saya, namanya berantakan. Virus lain kalau virus flu itu kan kita ngomong main itu ternyata misalnya kalau ngomong itu kalau ada yang lain nanti belum ada ya. Itu untuk virus ini handphone dari udara, tapi si percikan itu apabila itu kayak mengenai atau mungkin mengenai ini sudah
tidak bisa menularkan. Itu bedanya dengan influenza biasa. Nah, untuk itu tentunya dengan hal-hal tadi sebenarnya sesuai dengan kondisi biasa, karena dia menempel kemudian bisa menularkan. Berarti kita harus berusaha tidak banyak menempelkan anggota tubuh kita di tempat-tempat yang tidak perlu. Ataupun kalau kita misalnya ke tempat umum, kita hanya kan harus sedia, kalau tidak tisu basah atau langsung cuci tangan pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Karena sifat dari virus ini bisnisnya dengan lemak. Sabun ini kan menurunkan lemak, jadi akan efektif ya. Jadi kalau misalnya untuk yang sanitizer-nya sisa 3-4 dengan sabun pun sebetulnya sudah efektif ya. Jadi karena kita masih banyak sabun ya alhamdulillah. Namun kalau memang Bapak Ibu mungkin di masyarakat itu membutuhkan seperti hand sanitizer yang lain-lain, itu bisa ada modifikasi pembuatan. Jadi pertama adalah meningkatkan imunitas, kemudian kita akan pakai sabun, kemudian etika batuk ya, batuk apabila batuk tentunya kita tidak boleh terus, karena pasien itu sudah pun kadang-kadang belum tahu. Tapi kalau kita batuk, tahu ini berolak. Jadi ada cara bagaimana kalau batuk itu tidak harus dikeluarkan pakai saja. Mungkin nanti teman-teman kemudian memakai masker ya apabila bepergian ke tempat umum. Intinya kita mengurangi banyak mungkin kontak dengan mungkin berita-berita yang flu atau batuk yang kita belum tahu apakah itu ke arah COVID. Untuk kami di Puskesmas memang sudah dalam anamnesa pasien kita selalu menanyakan apakah si pasien harus kemudian ataupun kontak dengan beberapa suspek penderita. Ini yang pertama pemahaman bahwa sebenarnya coronavirus ini sudah lama sudah mulai dari MERS, mulai dari virus yang membedakan adalah kalau flu onta atau flu burung itu menularnya hanya dari binatang ke manusia, tidak manusia ke manusia. Ya, yang membuat heboh saat ini adalah COVID-19 atau COVID-19 ini bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, ini yang bikin kita kewalahan itu. Karena kita makhluk sosial, berinteraksi. Itu yang membuat seluruh dunia langsung dan pergerakan manusia itu lebih cepat daripada burung atau onta. Apa yang bisa membatasi kita? Intinya itu. Makanya ini tadi saya dari Depok pemusnahan padat hilangnya. Bergerak ke sini berapa orang saya tidak tahu. Pemahamannya itu. Yang kedua, dan dia jatuh besok kenapa kok langsung tidak respon itu. Yang kedua masalah pencegahan. Terus mendikan itu tadi imunitas tubuh, karena sebuah penyakit itu terjadi karena 3 hal. 1. Imunitas, 2. Lingkungan, 3. Karena adanya faktor penyakit. Faktor penyakit sudah ada di Solo. Lingkungan kita tahu sendiri, kebiasaan orang Indonesia yang melakukan itu. Hal pertama ya kita tegakkan adalah imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Mau pakai kompon monggo, batu saudara monggo, madu monggo, istirahat cukup, pola makan yang bergizi. Itu yang anton ini Pak. Karena sebenarnya 97% ini bisa sembuh, cuma 3% sampai 4%
sampaikan Pak Ibu kalau sudah ada isu nomor satu tangan pakai ini batuk maupun dan yang kedua cuci tangan namun apa Bapak Ibu nama kamu kagum ngiling-ngiling paling sampai tepung selasi bubus tepung telapak tangan tanya telapak tangan tepung punggung tangan yang ketiga sabun silahkan itu dibiarkan. Kalau pemahaman sampun pencegahan insya Allah sampun maka dokter nambahin Pak ya. Nambahin Pak. Saat ini saya yang penting. Nah yang nulis ono kejadian jur piye. Menurut juga si Pak Haji mohon terakhir pasien piye atau puskesmas Pak Haji atau para RT. Yang kedua, Pak RT, Pak RW harus punya nomor penghubungan. Untuk apa? Jangan sampai kejadian di tempat itu. Pak, Vanessa atau petugas mesti kita nggak pakai proteksi dulu. Petugas itu kanan dulu. Tapi ketika kita pakai proteksi penuh, masyarakat mungkin responnya itu maka tolong Bapak Ibu habis depan gedungnya 24 jam sabar. Jadi ketika ada warga yang berusaha seperti itu, kami berikan nomor HP-nya sehingga kita bisa lakukan komunikasi secara jauh. Kalau dia membutuhkan kita bisa proteksi diri kami lakukan dengan kita. Kalau dengan potensinya kecil, apa yang harus kita lakukan nanti ditunjuk lewat sampai saya LBU kejadian luar biasa ya. Karena bapak-bapak biasa di luar maksudnya di luar apa ya, tapi kejadian luar biasa betul-betul ya. Jadi kita harus siap dengan konsekuensinya yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Camat. Tapi kami dari petugas medis juga mengingatkan sekali lagi kita untuk tidak panik, jangan panik. Sekali lagi ini harus kita tekankan keluarga supaya tidak panik ya, karena kalau sampai terjadi panikan ya, kondisi seseorang yang sedang panik
itu maka akan menyebabkan sistem imun tubuhnya itu akan tertekan, ya, sehingga malah daya tahan tubuhnya nanti akan turun. Akibatnya malah nanti mudah sekali terserang tidak hanya corona, cuma penyakit yang lain. Ya. Jadi harus sama-sama komitmen kita jajaran lintas sektoral di Kecamatan Banjarsari untuk kita berikan informasi pengetahuan yang sifatnya menenangkan warga. Dianjurkan memakai masker, terutama adalah orang yang sedang sakit, batuk atau pilek. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sedang merawat atau yang banyak kontak langsung dengan pasien yang berisiko atau yang sedang sakit. Ya. Dan juga karena kita ini sekarang sudah masuk seperti disampaikan Pak Wali tadi, itu lebih amannya kalau kita di ibu-ibu terutama ya yang sering ke mall atau ke pasar, memang lebih amannya itu memakai masker, apalagi kalau kondisinya sedang tidak. Jadi jangan panik, tapi tetap ke puskesmas seperti hari ini tadi di puskesmas saya benar-benar itu seperti yang disampaikan Pak Wati tadi ya, yang batuk-batukin juga. Saya juga heran ya, ini Indonesia kadang psikologis itu nanti akan berpengaruh juga ya. Jadi warga harus betul-betul kita tenangkan ya. Jadi kita terus garis bawahi adalah riwayat bepergian ke daerah yang di situ ada kasus coronavirus ya. Penyebaran ya ini menjadi bagian dari KLB dan menjadi putusan pelajaran luar biasa, sehingga dalam pertemuan pada pagi hari ini mohon izin untuk penekanan artinya apa? Bahwa karena yang ada di wilayah ya Bapak Ibu Lurah, PKK, kemudian teman-teman yang dari Kemenak, IJAP orang, terus mungkin yang dari BPS juga mereka berkumpul melakukan sosialisasi kan dalam rangka mau sensus, dan pertemuan-pertemuan yang lain yang biasa dilakukan oleh kewilayahan, karena menurut kami adalah bagian instruksi tadi malam terkait dengan rumusan Pak Wali bahwa kita sekolah saja yang sifatnya penting. Ini kan penting pembelajaran, wajib mereka datang ke sekolah. Itu saja diliburkan dalam waktu 14 hari untuk ya dalam porsinya nyape ya, kalau bahasa saya atau bahasa medis misalnya ngomong nyape aja, nyape bawa corona. Nah mungkin penekanan pada pagi hari ini juga harus menekankan kepada wilayah-wilayah yang ada di kelurahan, mungkin yang biasa kita lakukan kalau hari Senin apa ya di kecamatan juga mungkin karena di balai kota juga dihilangkan, kita juga perlu seperti itu. Dan kemudian pertemuan-pertemuan yang lain yang ada di wilayah-wilayah ya, entah persiapan lomba desa, terus PKK home visit, dan kemudian pertemuan-pertemuan yang lain karena dalam rangkanya nyampe howo nyuwun tulung untuk bisa ada penekanan supaya kami bisa action terhadap hal-hal yang terjadi di wilayah. Yang lebih penting terabaikan karena ada beberapa tertentu, kita jaga keamanan kita di lingkungan baik secara fisik maupun psikologis. Jadi untuk menangkis juga berita-berita yang sebenarnya hoax, dan ada berita langsung disebarkan belum tentu itu kebenarannya adalah valid, sehingga nanti malah untuk paniknya, tapi intinya tidak mengurangi permasalahan, malah tambah masalah. Suci, ada riwayat berpergian. Sebenarnya tidak ada riwayat berpergian atau punya riwayat berpergian pun bila ada keluhan karena kapasitas layanan kesehatan. Nanti di layanan kesehatan akan kita analisa lebih mendalam, riwayat kontaknya, kemudian gejala-gejala virusnya, ada nggak nih pneumonia, hanya batuk pilek biasa, demamnya ada nggak? Karena tadi disebutkan oleh dokter Aji kalau nggak salah
ada kriterianya. Jadi kalau yang pemantauan itu nanti tidak yang menentukan nanti bukan pasiennya ya Pak, nanti yang menentukan adalah tenaga medis atau para medis yang memeriksa. Padahal yang penting ini untuk melawan infeksi ya. Kita termasuk juga sini ada data yang kuat. Pertama itu yang kedua gizi ya harus terpenuhi. Kalau tadi dikatakan tidak harus takut lemu gitu. Terpenuhi vitamin itu juga. Kemudian yang ketiga ini tadi ya aktivitas fisik ya olahraga. Jadi yang penting penting ya karena yang penting susu ya penting ya. Nggak boleh dong. Oh nggak boleh dan minumnya cukup juga penting lagi istirahat jangan sampai lupa kadang-kadang kecapean kecapean kerja praktek kurang tidur itu juga kurang istirahat itu juga daya tahan tubuh menurun. Nah, ini kadang-kadang agak dilupakan ya untuk istirahat. Yang penting kalau untuk memulihkan daya tahan tubuh yang pertama, terus yang kedua tadi ya biasa tadi sudah disampaikan yaitu dengan cuci tangan. Kalau virus itu biasanya ada proteinnya ya yang bisa larut dengan deterjen, sabun, makanya tadi sebelum sudah harus cuci tangan pakai sabun dengan air ya. Yang penting itu ya daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga mungkin perlu pencahayaan. Kalau di rumah-rumah ini jendela-jendelanya ya selalu dibuka ya supaya ada cahaya yang masuk. Mudah-mudahan tidak terus orang yang cahaya juga ibu tetap harus menjaga kesehatannya dan tidak boleh istilahnya kalau tidak penting tidak berbuat. MTS sudah juga libur, sudah diliburkan mulai Senin. Ini lewat WA. Saya kemarin khotbah Jumat di Masjid Al-Falah belakang Kawah Kecamatan Banjarsari yang lama. Saya selipkan semua warga khususnya umat Islam jangan sampai merasa resah. Bagaimana juga kita harus waspada, ikhtiar supaya kita ini khususnya di Indonesia tidak terkena wabah virus tersebut. Tetap kita semuanya punya dasarnya berarti kita tidak lepas dari hal itu. Sifatnya manusia hanya ikhtiar, berusaha. Ketika ada penyakit musibah berarti ikhtiarnya apa ya sampai pengobatan, sampai pemerintah membuat kebijakan yang supaya warganya tidak menjadi korban virus ini. Tetapi pada hakikatnya semuanya ini sudah tertulis. Dan jadi sekali lagi di masjid-masjid sudah ada himbauan untuk tidak membawa anak-anak kecil. Karena bagaimanapun juga itu nanti nyumbang anggota itu himbauan dari Bapak Kemenang. Salah satunya adalah dianjurkan juga ketika nanti ada lomba Dasar lapangan kuda Surakarta. Ayo bersama baku membangun
falsafah, waras wasis warak, papan dan budaya gotong royong, turut memiliki semangat melawan, tak henti menjaga dan juga mengamankan ya asetnya, budayanya dan modal sosialnya. Di KWMP basis membangun kota Surakarta dan sejahtera. TKWMP basis membangun kota Surakarta dan sejahtera. Basis membangun kota Surakarta dan sejahtera. Ya bebarengan saik ngobrol berbudaya, mandiri dan sejahtera, dengan falsafah waras wasis warak, papan dan budaya gotong royong, turut memiliki semangat melawan, tak henti menjaga dan juga mengamankan ya asetnya, budayanya dan modal sosialnya. Di KWMP basis